Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosy Ramadhani dengan NIM 210311093. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf, di mana ini merupakan remedial kuis praktikum saya di materi sistem saraf. Di mana di sini materi yang akan saya bahas yaitu pertama ada sistem saraf, kedua bagian-bagian sel saraf, ketiga klasifikasi sel saraf, keempat ada saraf otonom, dan impuls saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, di mana ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, diantaranya pertama reseptor, kedua pengantar reseptor, dan ketiga ada efektor. Pertama itu dan seterusnya itu ada bagian-bagian sel saraf. Pertama itu ada badan sel, adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kedua ada dendrit, adalah serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan dari badan sel. Ketiga ada akson, adalah serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam akson terdapat selaput mielin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Keempat ada sinapsis, adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Kelima ada selaput mielin atau merupakan selaput pembungkus neurit. Selubung mielin mengandung lemak dan bersegmen-segmen. Selubung mielin selain berfungsi untuk membungkus dan melindungi akson, peran yang utamanya adalah untuk mempercepat arus informasi melewati jutaan, miliaran, sampai triliunan sel saraf di otak. Selanjutnya itu ada nodus Ranvier, bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. Yang terakhir ada sel Schwann, penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin atau selubung saraf. Sel ini membungkus akson beberapa kali hingga membentuk selubung mielin. Sel ini juga disebut sebagai sel neurilema, berfungsi dalam pembentukan selubung mielin di sekitar akson neuron. Selanjutnya itu ada klasifikasi sel saraf. Terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan struktur. Di mana yang berdasarkan fungsi itu juga terbagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron interneuron. Sedangkan yang berdasarkan struktur juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron multipolar, kedua neuron bipolar, dan ketiga ada neuron unipolar. Yang berdasarkan fungsinya, satu ada neuron sensorik, adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera dirubah menjadi impuls saraf dan menuliskannya ke otak. Kedua ada neuron motorik, adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang terakhir itu ada neuron interneuron, adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf dengan sel saraf lainnya. Artinya, interneuron berfungsi atau bertugas menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron lainnya. Dan di samping ini merupakan bentuk dari sel saraf motorik. Ini ada sel saraf motorik, dan juga ini ada interneuron, dan di sini ada sensorik. Selanjutnya itu berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada neuron multipolar, adalah sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu juluran akson. Yang kedua ada neuron bipolar, adalah sel saraf yang badan selnya memiliki 2 juluran dendrit dan akson. Yang ketiga neuron unipolar, adalah sel saraf yang memiliki 1 juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson.
Dan ini merupakan contoh dari strukturnya. Yang ini merupakan neuron unipolar, yang dimana ini merupakan dendrit, akson, dan ini badan sel, dan ini akson terminal. Selanjutnya ini contoh untuk neuron bipolar, ini merupakan aksen, ini badan sel, akson, dan akson terminal. Dan juga selanjutnya ini untuk contoh struktur neuron multipolar. Selanjutnya saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut dengan saraf otonom, yang mana sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya ada dua, dibagi menjadi dua. Pertama itu ada saraf simpatik, adalah salah satu dari dua divisi sistem saraf otonom bersama dengan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis bekerja secara tidak sadar dengan cara berlawanan. Kedua ada saraf parasimpatik, adalah saraf yang mengontrol homeostatis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna dari tubuh. Dan di samping ini merupakan fungsi-fungsi dari para saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya itu ada impuls saraf. Pertama ada polarisasi, adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsangan. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada pada sisi dalam membran, sedangkan muatan lebih positif berada di luar membran. Kedua ada depolarisasi, adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsangan. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan lebih positif berada di sisi dalam membran. Ketiga ada repolarisasi, disebut juga sebagai periode penyembuhan sel saraf setelah mengalami depolarisasi. Repolarisasi adalah tahapan yang paling penting bagi sel. Di antaranya ada depolarisasi dan repolarisasi tersebut terdapat satu periode yang disebut sebagai periode refraktor, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsangan yang diberikan untuk kedua kali. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.